Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Online Fintech Talk bersama Privi dengan topik Fighting Digital Fraud, Membangun Digital Trust Layanan Perbankan melalui Inovasi Identitas Digital. Perkenalkan, saya Miracle, Markom Tim Aftek yang akan memandu acara pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyapa dan mengapresiasi kehadiran para pembicara dan moderator. Yang terhormat, Bapak Sony Sudaryana selaku PLT Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Saad Prihartono selaku Wakil Sekretaris Jenderal 2 Asosiasi Fintech Indonesia, AFTEC. Bapak Marshall Pribadi selaku Chief Executive Officer Privi, Bapak Andreas Kurniawan selaku Chief Digital and Analytics Officer Bank Danamon. Bapak Syahraki Syahrir selaku Immediate Past President ISAKA Chapter Indonesia. Bapak Arif Rahman Hakim selaku dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Solo. Saya juga menyampaikan salam hangat serta salam sehat untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, dan Sobat Fintech yang telah hadir pada Online Fintech Talk siang ini. Selamat bergabung, saya juga ucapkan untuk seluruh penggiat Fintech. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi dan general rules pada acara ini. Yang pertama, pastikan koneksi Bapak dan Ibu dalam keadaan yang stabil sehingga tidak ada hambatan selama acara berlangsung. Setelah melakukan registrasi dan login, Bapak dan Ibu sebagai peserta akan masuk ke dalam Zoom dengan mode webinar. Gunakan headset atau earphone bila perlu agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Untuk kenyamanan bersama selama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute pada mikrofon peserta. Gunakan PC atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik. Apabila Anda menggunakan smartphone, kami rekomendasikan untuk atur layar smartphone Anda dalam mode landscape. Jika ada pertanyaan, silakan dapat menggunakan fitur chat yang ditujukan kepada host dan panelis dengan menuliskan nama lengkap, asal institusi, nama pembicara yang dituju, dan pertanyaan. Guna meningkatkan kualitas acara Aftek di masa mendatang, kami mengharapkan kerjasama Bapak dan Ibu peserta untuk dapat mengisi feedback form di akhir acara, yang akan kami tayangkan melalui QR di layar Zoom dan link di kolom chat. Nantinya detail nama lengkap dan email yang Anda isi dalam feedback form akan menjadi acuan kami dalam pembuatan dan pengiriman e-certificate. Sebelum memulai acara, mari kita opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Saad Prihartono selaku Wakil Sekretaris Jenderal 2 AFTEC. Kepada Bapak Saad, waktu dan layar kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sony Sudaryana selaku PLT Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ada Bapak Marshall Pribadi, Chief Executive Officer dari Privi. Bapak Andreas Kurniawan, Chief Digital and Analytic Officer Bank Danamon, Bapak Syahraki Syahrir selaku Immediate Past President ISAKA Indonesia Chapter, lalu ada Bapak Arif Rahman Hakim, dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Solo, serta Bapak Ibu perwakilan anggota AFTEC yang sudah hadir dan menyempatkan pada siang hari ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran para keynote speakers kita, bapak-bapak panelis, moderator, serta bapak ibu perwakilan industri, anggota AFTEC, perwakilan universitas, dan juga mitra strategis dalam kegiatan online fintech talk yang pada siang hari ini mengambil tema Fighting Digital Fraud, membangun digital trust layanan perbankan melalui inovasi identitas digital.
Kehadiran dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam membangun ekosistem fintech yang inklusif dan juga aman. Memasuki tahun yang ke-9 untuk di tahun ini, Aftek senantiasa berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan industri dan ekosistem fintech di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2016, industri fintech di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika pada awal-awal berdirinya industri ini hanya berfokus pada pindar atau peer-to-peer lending dan sistem pembayaran, maka per hari ini Aftek telah berkembang menjadi lebih dari 25 model bisnis yang mencakup berbagai layanan inovatif di sektor keuangan digital. Bapak Ibu hadirin sekalian, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga geseran preferensi nasabah dalam bertransaksi, layanan perbankan juga terus bertransformasi dan menciptakan inovasi layanan perbankan digital yang menjawab kebutuhan dan untuk memenuhi gaya hidup masyarakat. Perbankan digital membantu kebutuhan nasabah untuk dapat mengakses berbagai layanan perbankan termasuk pembuatan rekening, onboarding customer, melakukan pembayaran, transaksi di e-commerce, mengajukan pinjaman, investasi, hingga pengelolaan keuangan secara dan cepat dimanapun dan kapanpun. Nah, segala kemudahan tersebut juga menuntut adanya sistem keamanan dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan handal guna menjaga kerahasiaan data. Perkembangan telah memungkinkan biasa disingkat KYC dilakukan melalui pemanfaatan inovasi identitas digital atau lebih dikenal dengan proses eKYC. Nah, proses eKYC yang dilakukan pada saat nasabah onboarding ini merupakan proses yang sangat krusial karena menjadi pintu gerbang berbagai layanan perbankan digital lainnya. Di sisi lain, sektor jasa keuangan merupakan sektor yang terpapar risiko fraud yang cukup signifikan. Identity fraud menjadi permasalahan utama yang dapat mengakibatkan kerugian operasional yang besar bagi lembaga jasa keuangan tentunya, sekaligus mengancam digital trust atas sektor jasa keuangan. Nah, ancaman identitas buruk dan teknologi AI untuk melakukan ancaman seperti deepfake AI. Kalau kita melihat berdasarkan laporan IBM Cost of Data Breach pada 2024, rata-rata biaya atas pencurian data pribadi secara global itu mencapai 4,9 juta US dollar, meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Nah, sejalan dengan pentingnya proses onboarding, identity fraud menjadi pintu gerbang kejahatan fraud dalam ekosistem keuangan digital. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga telah menerbitkan regulasi terkait strategi anti fraud melalui POJK nomor 12 tahun 2024 tentang penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan guna mencegah dan meminimalisir risiko fraud. Regulasi ini mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk melakukan manajemen risiko fraud melalui penerapan strategi anti fraud yang mencakup deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi serta pemantauan evaluasi dan tindak lanjut. Dalam upaya pencegahan dan deteksi fraud, teknologi AI juga dapat digunakan lembaga jasa keuangan, dalam hal ini bank, untuk mencegah fraud melalui deteksi anomali transaksi secara real time. Bapak Ibu hadirin sekalian, mempertimbangkan urgensi hal tersebut, Aftek pada siang hari ini bersama dengan Privi menginisiasi kegiatan online Fintech Talk ini guna mewadahi diskusi mengenai pentingnya upaya bersama membangun digital trust atas layanan perbankan digital melalui sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan termasuk kolaborasi industri perbankan dengan inovasi teknologi sektor keuangan. Akhir kata, kami berharap diskusi ini memberikan wawasan mengenai inovasi identitas digital dalam mencegah fraud pada layanan perbankan digital.
Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan online Fintech Talk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Saad atas opening speech yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Sony Sudaryana selaku PLT Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Kepada Bapak Sony, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Suara dan video saya kedengaran jelas? Ya. Jelas, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Saad Prihartono dan Bapak Ibu anggota Asosiasi Fintech Indonesia selaku tuan rumah hari ini, rekan-rekan dari Privi, ada Pak Marshall, ada pembicara juga Pak Syahraki Syahrir dan Mas Andreas dan Mas Arif Rahman Hakim, serta seluruh peserta yang hadir secara daring hari ini, serta juga para pelaku industri fintech, perbankan, dan pemerhati ekosistem digital di Indonesia. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih atas undangan untuk berbagi pandangan di forum yang sangat strategis ini. Dengan topik yang kita bahas hari ini ya Fighting Digital Fraud melalui inovasi identitas digital. Ini bukan sekedar isu teknis, tapi menyangkut fondasi kepercayaan publik pada ekonomi digital kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ekonomi digital Indonesia terus tumbuh pesat. Tahun lalu nilainya 90 billion US dollars dan diprediksi 2030 nilainya 360 billion US dollars. Yang sangat ini ya, peningkatannya sangat signifikan. Namun pertumbuhan ini juga membawa tantangan baru, yaitu juga lonjakan kejahatan digital. OJK mencatat kerugian akibat penipuan daring ini telah menembus 3,2 triliun per Juni 2025 tahun ini. Dan banyak kasus juga melibatkan perbankan dan layanan keuangan digital. Ini domain yang menjadi rumah kita bersama. Masalahnya sederhana tapi serius, yakni verifikasi identitas yang belum memadai. Inilah mengapa penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRE menjadi sangat krusial. PSRE bukan hanya sebagai penerbit tanda tangan elektronik, ia adalah trust anchor, penjaga keaslian identitas digital di ekosistem digital, sebagai juga pelindung integritas transaksi dan juga enabler bagi inovasi lintas sektor. Kenapa hal ini penting untuk fintech dan perbankan? Yang pertama adalah efisiensi dan keamanan dari eKYC. Dengan diintegrasikannya PSRE ke Dukcapil, proses onboarding nasabah bisa 5-10 kali lebih cepat dan lebih murah dibanding KYC konvensional. Tingkat fraud juga turun signifikan karena verifikasi biometrik dan liveness detection untuk memastikan orang yang mendaftar adalah orang yang benar. Di Komdigi juga transformasi identitas digital Indonesia juga kita melalui modernisasi KYC, yaitu dengan kita bersama dengan World Bank, sistem KYC berbasis nomor seluler yang terintegrasi. Ini yang harapannya terobosan yang bisa menempatkan Indonesia di garis depan inovasi digital di Asia Tenggara, di mana 350 juta nomor udah terhubung dengan NIK. Dan juga kita ada peraturan Menteri Komdigi nomor 7 2025 tentang eSIM. Ini juga kita pembatasan ketat satu NIK maksimal 3 nomor seluler, kemudian database-nya terintegrasi dengan Dukcapil untuk validasi, dan juga pencegahan registrasi ganda untuk pencurian identitas. Itu dari sisi registrasi biometrik wajib. Kita menggunakan face recognition, fingerprint, dan validasi real time dengan database dan Dukcapil.
itu dapat meningkatkan data dari pelanggan, mengurangi risiko hukum, tentu saja compliance dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan yang ujungnya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, sebagai non-repudiation dan legal certainty. Jadi setiap transaksi atau kontrak digital yang ditandangani melalui PSRE memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai Undang-Undang ITE, tidak dapat disangkal dan bisa diaudit kapanpun. Yang ketiga, interoperabilitas lintas sektor. Di sini PSRE memungkinkan satu identitas digital digunakan aman di banyak layanan, dari mulai pembukaan rekening, pengajuan kredit, hingga transaksi lintas negara. Dan ini menunjukkan dampak ekonomi nyata. Studi menunjukkan adopsi sertifikat elektronik memiliki output multiplier yang tinggi. Contoh di India, teknologi serupa ini bisa memangkas kebocoran dana bantuan hingga 41 sampai 50%. Di Indonesia ini juga potensi bisa mencegah miliaran rupiah kebocoran di sektor perbankan dan perlindungan sosial. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa bicara transformasi digital tanpa bicara trust. Dan kita tidak bisa bicara digital trust tanpa memperkuat peran PSRE di sektor fintech. PSRE adalah pagar pertama melawan fraud, sekaligus pembuka pintu inovasi. Karena tanpa kepercayaan, adopsi teknologi secanggih apapun akan terlambat. Saya jadi ingat ketika dulu bersama teman-teman di e-commerce membangun sektor e-commerce ya. Membutuhkan jutaan dolar, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk educate masyarakat Indonesia untuk percaya bahwa kita klik barangnya, kita terklik di aplikasi, barang akan datang. Kalau dulu kita ingat Indonesia masih menggunakan Kaskus ya, cash on delivery, karena nggak ada trust di situ dari sisi pembeli ataupun penjual. Itu edukasi butuh. Kalau dulu kita ngelihat banyak iklan lapak Tokopedia dan e-commerce yang lainnya, mungkin ada yang bilang apa bakar duit, tapi enggak, itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengedukasi market. Mungkin ini perlu kita galakkan juga untuk penggunaan dari PSR ini sehingga masyarakat aware terhadap hal ini. Karena itu juga saya mengajak regulator terkait untuk terus menyempurnakan regulasi yang pro pertumbuhan sekaligus menjaga keamanan pelaku industri fintech dan perbankan untuk mengintegrasikan PSRE dalam proses bisnis inti, bukan sekedar compliance, dan juga masyarakat untuk memahami bahwa keamanan digital dimulai dari identitas yang terverifikasi. Menutup sambutan ini, saya ingin menegaskan transformasi digital Indonesia harus aman, inklusif, dan terpercaya. PSRE ini adalah infrastruktur strategis untuk mencapainya. Mari kita jadikan kolaborasi lintas sektor ini sebagai kekuatan bersama dalam membangun masa depan ekonomi digital Indonesia yang tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Sony atas keynote speech yang telah disampaikan. Sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi panel, mari kita mengabadikan momen acara hari ini bersama-sama terlebih dahulu kepada Bapak Sony, Bapak Saat, Bapak Marshall, Bapak Raki, Bapak Andreas, dan Bapak Arif. Kami persilakan untuk bersiap-siap untuk membuka kamera ya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, sudah siap Bapak? Oke, baik, saya pandu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi panel webinar yang sudah kita tunggu-tunggu ya, dimoderatori oleh Bapak Arif Rahman Hakim selaku dosen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Solo. Kan saya untuk membacakan profil singkat Pak Arif Rahman. Menyelesaikan S1 Ekonomi Pembangunan di FE UNS, melanjutkan S2 di Magister Ekonomi Pembangunan UGM, dan menyelesaikan S3 di Departemen Economic Faculty of Economic and Business University Malaysia Sarawak. Konsentrasi mengajar dan riset pada bidang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,
kebijakan publik, dan microfinance. Pengalaman bekerja di Bank Muamalat dan dosen FEB UNS sampai sekarang. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari langsung saja kita mulai untuk sesi diskusi panel. Kepada Bapak Arief, saya persilahkan untuk membuka dan memandu sesi diskusi panel sore hari ini. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hartono, selaku Wasekjen Aftek, hormati juga Bapak Sony Sudaryana, selaku PLT Direktur Pengembangan Ekosistem di RI, serta Bapak Ibu hadirin, saya mungkin bisa sapa sebagai Sobat Fintech, gitu, seperti apa yang ada di sering disampaikan oleh Pak Saad, mungkin ya, menyebut dengan sebutan fintech. Begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, nih, saya dari Solo jadi agak medok ini bahasanya. Perkenankan, izinkan sore hari ini untuk saya fintech talk dengan digital layanan perbankan inovasi identitas digital. Perkenalkan, saya Arif Rahman Hakim. Kurang lebih 50 ke depan, saya akan membantu membawakan Fintech Talk pada sore hari ini. Sobat Fintech sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang zaman makin digital, transaksi semakin mudah, semakin gampang, tapi perlu diingat bahwa risiko fraud juga makin canggih. Saya kira tema ini sangat relevan dengan realita saat ini di tengah maraknya layanan digital, kemudian berbagai macam ancaman penipuan pun juga semakin canggih. Jadi, mulai dari identity fraud hingga defect untuk kejahatan finansial. Maka karena itu hari ini kita akan bersama-sama belajar dan berdiskusi langsung bersama tiga narasumber ya yang luar biasa yang sudah hadir pada sore hari, dan saya sangat yakin beliau bertiga ini sangat berpengalaman di bidangnya. Dan sebelum itu izinkan kami sampaikan biografi singkat dari narasumber hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama kami perkenalkan yaitu Bapak Marsal Pribadi. Beliau adalah CEO dan founder dari Privi. Ya. Privi ini adalah pelopor identitas digital di Indonesia. Pak Marsal ini juga dikenal sebagai beliau itu adalah pencetus konsep digital trust di Indonesia dan telah memimpin Privi menjadi perusahaan identitas digital terbesar di tanah air. Perusahaan ini telah melayani lebih dari 51 juta pengguna terverifikasi dan lebih dari 4.000 perusahaan. Privi bahkan telah go internasional dengan membuka kantor di Sydney pada Juli 2024. Selain memimpin Privi, Marsal juga menjabat sebagai Ketua IRLA, Indonesia Regtech and Legal Tech Association, kemudian Wakil Ketua Aftek, serta termasuk dalam daftar Forbes Asia 30 Under 30 tahun 2017. Kemudian narasumber berikutnya adalah Bapak Andreas Kurniawan. Beliau adalah Chief Digital and Analytic Officer di Bank Danamon. Beliau adalah yang memimpin transformasi digital dan strategi berbasis data di Bank Danamon dengan pengalaman panjang di perbankan retail, kemudian digital dan analitik. Pak Andreas, beliau ini sangat memahami sekali bagaimana inovasi bisa memperkuat sistem keamanan sekaligus meningkatkan pengalaman nasabah dunia perbankan digital. Kemudian narasumber ketiga adalah Bapak Sahraki Sahrir atau biasa akrab disapa Pak Raki itu, seorang ahli di bidang digital transformation, governance, risk and compliance, dan keamanan informasi.
Pak Raki ini adalah Presiden ISACA, Information System Audit and Control Association, pada tahun 2021 sampai 2025. Dan saat ini beliau menjabat sebagai CEO dan partner di dan juga aktif berbagai profesional, termasuk sebagai anggota steering komite IPSOC. Beliau juga sebagai dosen tamu di Universitas Pajajaran, kemudian penulis buku dan berbagai artikel seputar tata kelola digital dan keamanan data. Demikian ya, short biografi dari para narasumber. Selamat sore, Bapak semua. Terima kasih telah hadir dalam talkshow kali ini. Kemudian ini nanti saya selaku moderator akan menyampaikan pertanyaan yang akan saya sampaikan bergiliran untuk masing-masing narasumber. Kemudian saya akan bagi menjadi 4 part ya nanti, dan setiap partnya akan kami berikan pertanyaan untuk berbagai untuk masing-masing narasumber. Baik, untuk part pertama kita akan fokus untuk solusi dan penerapan. Mungkin yang pertama dari sisi pada Pak Andreas. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bank Danamon itu sudah mulai memakai artificial intelligence dan machine learning. Nah, sebenarnya bagaimana Pak? Teknologi ini bisa membantu deteksi fraud real time dan tetap bikin pengalaman nasabah itu bisa tetap nyaman. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau dari sisi pengalaman Bank Danamon ya, kita itu mulai menggunakan teknologi machine learning untuk onboarding customer itu di tahun 2022 ya. Tujuannya itu karena tantangan yang kita hadapin banyak pembukaan secara baik manual ataupun lewat online ya Pak, karena pembukaan online itu kita sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya. Itu banyak rekening itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar atau identitasnya tidak valid. Nah, jadi kita mulai memperkenalkan teknologi ini yang tentunya divalidasi dan diverifikasi dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, dengan proses ini, dari sisi proses onboarding ya Pak, itu menjadi jauh lebih cepat. Waktu yang dibutuhkan buat customer untuk melakukan proses onboarding ke dalam pembukaan rekening itu berkurang sangat signifikan. Ya, rata-rata sekarang kurang dari 15 menit proses onboarding itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya biasanya butuh waktu lebih dari mendekati 1 jam lah ya, karena terutama di proses konvensional, karena proses validasinya menggunakan reviewer supervisor. Ataupun kalau melakukan proses onboarding secara online sebelum proses liveness, KYC, dan validasi dengan menggunakan data Dukcapil diterapkan, itu banyak rekening tersebut tidak bisa terbuka secara online karena prosesnya online, tapi proses validasinya dilakukan manual di end of day. Jadi butuh waktu. Nah, jadi dengan penerapan ini secara proses menjadi jauh sangat lebih cepat. Customer juga merasa nyaman karena kebutuhannya itu bisa terpenuhi, tapi dari sisi kami juga bisa memenuhi aturan yang berlaku. Ya. Nah, itu sih pengalaman kami pada saat mulai menerapkan proses onboarding secara digital dengan penambahan kemampuan di machine learning. Baik, Dan KYC. ya terima kasih Pak Andreas. Kita beralih ke Privi, Pak Marsal. Sebagaimana kita ketahui bahwa Privi ini kan dikenal banget dengan identitas digitalnya, Pak ya. Bapak bisa menjelaskan bagaimana identitas digital ini membantu mencegah pencurian identitas dan apa fitur verifikasi yang paling populer Pak di Privi ini? Ya, jadi kalau kita bicara
verifikasi identitas, selama ini kan sebenarnya perbankan itu sudah menerapkan multi-factor authentication. Ya, mulai dari kalau kita login nih terus masukkan user and password itu faktor what you know, ya, kemudian misalkan dikombinasikan dengan OTP itu what you have, atau bahkan zaman kartu ATM ya, kartu ATM itu what you have, apa yang kita punya kita kuasai, kemudian harus ada PIN-nya juga. Itu jadi what you know. Jadi kalau kita menguasai salah satu, kita bisa nyopet kartu ATM dari dompet orang, kita nggak tahu PIN-nya, kita nggak bisa mengakses itu. Nah, itu adalah multi-factor authentication yang dipakai untuk mengotorisasi transaksi. Jadi setelah si orang tersebut sudah menjadi nasabah bank tersebut. Nah, sayangnya ketika kita bicara proses onboarding, kita jadi NTB lah ya, new to bank. Orang ini belum punya rekening bank tersebut. Nah, ketika bank ini mau menerapkan onboarding pure online tanpa harus datang ke cabang ke bank, tanpa harus tatap muka dengan agen bank, bahkan tanpa harus video call seperti ini dengan agen bank gitu ya. Nah, ini yang agak missing. Karena selama ini kan yang diminta dalam onboarding adalah foto KTP. Jadi KTP-nya diminta di foto di aplikasi mobile banking misalnya ketika mau membuka akun bank. Ya, masalahnya aplikasi yang bisa membuat kartu seolah-olah KTP asli itu sekarang banyak dan gratis dengan mudah. Dan mungkin juga gambar atau scan KTP kita juga sudah banyak bocor di mana-mana. Sehingga faktor itu lemah sebenarnya untuk dibilang what you have foto KTP. Hal lainnya what you know, misalkan masukkan NIK nama segala macam, mungkin nama ibu kandung. Nah, balik lagi ya, ketika proses ini sekarang itu sudah terorganisir menjadi lembaga bisnis gitu, dan tidak sulit untuk mencari informasi nama ibu kandung seseorang, data yang sudah bocor di dark web dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya rely on who you are. Nah, who you are yang dimaksud ini biasanya adalah foto selfie yang diamankan dengan liveness detection gitu, yang kemudian kalau lolos liveness detection bahwa yang ada di hadapan kamera ini kebetulan manusia hidup nih, kayak saya ngomong sekarang, yang kemudian foto saya itu dikirim ke Ditjen Dukcapil gitu untuk kemudian dilakukan facial recognition, facial matching oleh Dukcapil. Apakah NIK sekian foto ini match dengan foto yang dulu difoto di kelurahan waktu bikin iktp. Gitu. Nah, akhirnya kalau data-data tadi sudah bocor, foto KTP bocor, nama ibu kandung sudah bocor, berarti kan rely on single factor. Faktor satu-satunya adalah foto wajah ini apakah itu betul manusia atau deepfake AI injection yang kemudian dicocokkan ke Dukcapil. Nah, inovasi dari Privy yang sedang kami lakukan piloting dengan Dukcapil itu sekarang adalah instead of mengambil gambar foto KTP, tetapi hampir semua handphone sekarang, termasuk Android yang harganya cukup ekonomis, itu kan sudah ada sensor NFC reader-nya. Makanya kita bisa isi ulang e-money lewat mobile banking, gampangnya. Nah, sedangkan kenapa KTP penduduk kita namanya iktp? Karena memang di dalamnya ada chip. Nah, jadi dengan HP yang sudah ada sensor NFC-nya, kemudian KTP itu sebenarnya ada chipnya di tap, itu sebenarnya bisa kita baca, lalu kita cek juga ke Dukcapil, apakah betul belangko KTP nomor sekian, itu dulu diinjek dengan NIK sekian. Nah, jadi minimal ini dua faktor betulan nih, satu foto wajah di betulan saya, kedua harus punya akses ke KTP saya nih untuk bisa onboard. Jadi itu inovasi teknologi verifikasi terbarunya. Ya, ya, terima kasih. Sangat jelas sekali, Pak Farsal.
Baik, kita berpindah ke Pak Raki, gitu Pak ya. Saya sapa Pak Raki. Kalau menurut Bapak dari kacamata ISACA, Pak ya, seperti apa sih Pak sebenarnya praktek terbaik secara global dalam mengatur artificial intelligence untuk menghindari fraud, khususnya di sektor perbankan? Oke, makasih Pak Arif. Ini salam kenal ya Pak Arif ya, Ya, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah diundang di event ini. Jadi ISAKA cukup concern ya Pak ya, sudah cukup lama ISAKA sudah berdiri lebih dari 50 tahun dan memang concernnya kita adalah bahwa penggunaan teknologi itu tidak penggunaan teknologi itu sebenarnya bisa dilakukan, bisa digunakan dengan baik dan bisa juga digunakan dengan tidak baik gitu ya. Jadi sekarang kalau kita lihat kenapa fraud di mana-mana, yaitu penggunaan teknologi dilakukan dengan cara yang negatif gitu ya, itu untuk melakukan online fraud. Nah, kita pisahkan dulu mungkin ya. Satu, kita bicara fraud. Tadi pertanyaannya Pak Arif, ada bicara best practice AI ya kalau saya tidak salah ya Pak Arif ya. maksudnya apa namanya? Kalau dalam perspektif ISAKA, bagaimana sih dengan praktek terbaik secara global dalam mengatur AI ini supaya bisa menghindari fraud khususnya di perbankan? Oke. Nah, jadi kalau kita bicara fraud dulu ya, kalau semakin kuat perusahaan, apakah dia bisa mengurangi serangan fraud? Tentu tidak bisa semata-mata hanya bicara di internal perusahaannya aja. Tapi kita harus juga melihat ekosistem kita secara luas gitu ya. Jadi bagus sekali tadi Pak Marshall juga sampaikan ya. Saya rasa PSRE mainin peran penting sekali Pak Marshall ya di sini, ada inovasi-inovasi yang dilakukan gitu. Artinya bagaimana sih identitas digital itu tidak semudah itu dipalsukan atau digunakan secara sembarangan gitu ya untuk bisa mengakses berbagai layanan keuangan gitu ya, apalagi kita fokusnya di perbankan. Nah, jadi harus lihat dari sisi ekosistemnya dulu dan saya rasa solusi untuk mencari identitas digital yang bisa dipercaya itu juga menjadi penting ya, apalagi kita bicara di Indonesia. Nah, ISAKA sebenarnya kalau tadi bicara best practice, ISAKA sudah sejak beberapa tahun lalu juga bicara yang namanya Digital Trust Ecosystem Framework, Pak Arif. Jadi kita dan di Digital Trust Ecosystem Framework itu bicaranya ekosistem gitu ya, nggak bicara satu-satu perusahaan saja. Nah, di mana di sana kita juga bicara bahwa tidak mungkin satu perusahaan berhubungan dengan perusahaan lain, maka kita hanya memikirkan satu bagian dari ekosistem aja. Tapi kita harus melihat gambaran besar dari ekosistem, bahwa trustworthy dari ekosistem itu harus dibangun dan itu diatur di framework ISAKA. Jadi kita bicara bahwa gimana sih masing-masing anggota dari ekosistem itu harus trustworthy. Jadi nggak boleh, let's say kalau kita bicara tadi ada Disduk Capil gitu ya, terus ada perusahaan jasa keuangannya, ya kita nggak bisa cuma bicara di sudut capilnya aja, perusahaan jasa keuangannya juga harus trusted gitu ya. Kemudian tadi bicara PSRE-nya berarti juga yang trusted, sehingga kita bisa memiliki ekosistem yang memiliki trustworthy, itu satu. Kedua, kita bicara AI itu juga sebenarnya bukan barang baru ya, udah cukup lama kita bicara AI sampai dengan saat ini. Nah, problemnya dengan AI adalah, dan problemnya dengan semua teknologi yang ada gitu, begitu ada teknologi baru maka kita cenderung untuk menggunakan itu teknologi, tapi kita tidak berpikir apa sih what could go wrong dari sebuah teknologi. Nah, di ISAKA kita bicara masalah AI governance, dan kebetulan kalau Bapak Ibu tahu juga OJK baru saja mengeluarkan pedoman atau guidelines AI governance yang menurut kami di ISAKA juga sangat baik, bahwa di sana juga diatur bahwa penggunaan AI itu juga harus govern gitu ya, harus memikirkan etika, memikirkan privacy, memikirkan integrity yang baik, keamanan gitu, sehingga penggunaannya juga tidak sembarangan. Nah, terus gimana caranya hubungan bicara AI dengan kita bicara fraud? AI for fighting fraudnya juga menggunakan AI gitu ya. Jadi kita mau menyuruh robot lawan robot gitu ya, kasarnya kayak di film-film AI versus AI. Nah, saya ngelihat nggak semata-mata kita bisa begitu. Ada satu prinsip kalau kita bicara AI governance di OJK dan juga kalau dilihat di ISAKA adalah kita bicara human first gitu. Jadi jangan lupa bahwa ada faktor verifikasi, ada
ada kegiatan verifikasi yang harus terus-menerus dilakukan. Kalau kita bicara tadi ya, penerapan AI atau best practice AI yang harus diintervensi atau dilakukan, dimonitor oleh manusia untuk memastikan AI ini juga nggak salah jalan gitu, Pak Arief. Itu yang mungkin satu hal yang penting ya. Selain tadi saya bicara masalah keamanan, masalah privasi, apalagi tadi ada undang-undang PDP dan lain-lain. Gitu. Nah, itu juga yang harus selalu dipastikan dan dimonitor dan diintervensi oleh manusia jika diperlukan gitu. Mungkin kira-kira seperti itu, mudah-mudahan menjawab, Pak Arief. Ya, terima kasih Pak Raki. Nanti kita bisa lanjut lagi. Sekarang kita akan kembali ke Pak Andreas. Kita di part kedua ini kita bicara tentang berbagai studi kasus yang Pak temukan barangkali di Bank Danamon. Mungkin bisa diceritakan studi kasus yang real Pak tentang KYC di Bank Danamon yang telah berhasil untuk mencegah identity fraud saat onboarding nasabah. Ya, kalau kita lihat di akhir-akhir ini yang terkait dengan pemalsuan atau penggunaan deepfake itu yang makin banyak ya Pak ya. Terutama dengan berkembangnya teknologi penjahat itu atau fraudster juga jauh lebih cepat mungkin mengupdate softwarenya ya. Kalau kita mengupdate OS-nya terus-terusan, penjahat juga OS-nya ternyata update juga tuh Pak. Dan di area-area tertentu kadang-kadang mereka lebih cepat. Jadi apa yang kita lakukan ya Pak ya? Dari pengalaman kita kombinasinya itu tidak hanya penggunaan teknologi atau penggunaan AI, machine learning, verifikasi, tapi kita juga menggunakan dengan cara-cara konvensional. Jadi tentunya layar atau garda terdepan kita memastikan autentikasi dari dokumen itu. Yang tadi disebut Pak Marshall yang paling sederhana dengan teknologi OCR untuk memastikan bahwa dokumen untuk pembukaan rekening atau dokumen pendukung untuk transaksi itu valid dan benar. Nah, yang kedua, tentunya dengan kita memastikan bahwa yang melakukan pembukaan rekening atau yang melakukan transaksi adalah orang yang valid dan benar. Nah, di sini kita lihat ada pergeseran tren. Jadi bukan pemalsuan dokumen, tapi lebih ke arah orang yang melakukan transaksi atau verifikasi ini adalah bukan orang yang valid dan benar. Nah, ini dengan bantuan verifikasi liveness dan KYC, kita mencoba mencegah atau memitigasi sebanyak mungkin. Ya. Nah, setelah itu kita juga melakukan yang namanya secondary check, random check dengan proses BAU kita, business as usual. Kita ada random check, kita melakukan random calling, kita melakukan random visit atau untuk customer-customer tertentu yang kita nilai perlu di visit. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi 95% biasanya dengan bantuan teknologi eKYC, liveness, ini kita bisa filter. Ya, jadi dari sisi kalau ditanya apakah ini membantu kita dari sisi operational bank, iya. Jadi efisiensi atau cost per akuisisinya menurun drastis. Tadi kalau di session yang pertama saya sebut dari sisi customer itu prosesnya menjadi jauh lebih cepat dan jadi real time yang tadinya lama dan tidak real time. Kalau ini dari sisi bank cost to serve dari sisi onboarding customer-nya menurun drastis dan risiko risknya jauh berkurang karena tadinya kita ada validasi berlapis. Tentunya lapisan yang paling pertama kita memanfaatkan teknologi sehingga dari sisi quantity di depannya itu bisa turun untuk kita lakukan random checking. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Ya, terima kasih Pak Andreas. Kita sekarang beralih ke Pak Marsal ya Pak. Pak, kalau di Privi ini, gimana sih Pak sebetulnya manfaat tanda tangan elektronik dalam menjamin transaksi tetap legal dan aman, khususnya di digital sekarang?
Jadi gini, apa sih gunanya kita dulu tanda tangan pada kertas ketika kita bertransaksi sebelum zaman online, sebelum zaman elektronik? Ya, pada dasarnya transaksi itu kan perbuatan hukum. Jadi segala jenis perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Mau itu sewa menyewa, itu utang piutang, jual beli. Ya, jual beli itu kan mengakibatkan menimbulkan kewajiban bagi penjual menyerahkan barangnya, mengakibatkan pembeli untuk melunasi barangnya. Nah, kenapa kemudian semua transaksi tadi jual beli, utang piutang, sewa menyewa itu harus dituangkan di kertas? Ya sebenarnya kan sesederhana supaya ada alat bukti, ada traceability, supaya kalau di kemudian hari transaksi tersebut disangkal, baik karena lupa atau karena salah satu pihaknya sengaja, ya maka ada alat bukti netral berupa kertas, gitu, di mana kertas yang sudah ditandatangani oleh para pihak dengan pulpen, tintanya kemudian mengering jadi permanen di sana. Nah, kalau ada yang bilang, yang mulia Pak Hakim, 5 tahun kemudian saya nggak pernah ngutang atau saya nggak pernah eh, memberi surat kuasa ini. Nah, si kertas tersebut bisa dibawa ke pusat laboratorium forensik Mabes Polri dengan ilmu forensik grafologi. Nah, bisa dibuktikan apakah betul tanda tangan itu dipalsu atau memang tanda tangan orang tersebutlah dengan ilmu forensik grafologi. Nah, kemudian juga kenapa kita diminta tanda tangan itu tidak cukup di halaman paling belakang, tapi harus diparaf di setiap halaman supaya kalau di dan misalkan kontrak itu 10 halaman, di halaman ke-7 misalkan ada harga, kalau ada perubahan harganya 10 juta diubah jadi 7 juta karena ada para pihak gitu kan. Ya jadi kan sulit untuk palsu dengan lembar baru. Kalau mau mengubah di situ 10 juta jadi 7 juta, maka secara visual juga akan terlihat ada coretan, urek-urekan, tip X gitu. Nah, jadi ya dua tujuan orang tanda tangan dokumen itu kan, satu, memastikan para pihak dalam transaksi tidak dapat menyangkal transaksi tersebut, bertanda tangan pada dokumen tersebut. Yang kedua, memastikan agar segala perubahan pada isi kesepakatan transaksi tersebut, mau satu titik, satu koma, satu spasi, akan ketahuan. Itu makanya di setiap halaman diparaf. Nah, kemudian kalau sudah sekarang elektronik, bagaimana? Apa ekuivalennya alat bukti netral kertas yang ditandatangani para pihak tadi? Itu karena contohnya kita sekarang bisa mengajukan pinjaman online. Ya kita cukup klik-klik saja. Ada kemarin yang komplain di media bahwa saya nggak pernah merasa mengajukan pinjaman ke platform peer-to-peer lending ini. Gitu. Nah, kan jadi debat kusir karena di sistemnya platform tersebut enggak ada betul kok ada klik untuk pinjaman. Jadi kalau dulu itu transaksi kita ke bank, ke teller itu ada bukti kertas yang karbonase itu, ya sekarang bukti itu kan hanya dicatat di sistem elektronik milik si penyelenggara jasa keuangan. Jadi debat kusir. Ada lagi case di mana salah satu nasabah bilang, nah, saya cuma beli saham 10 juta, sedangkan platformnya bilang, oh 1,8 miliar Anda memanfaatkan fasilitas plafon pinjaman. Ini kan debat kusir, karena betul 10 juta rupiah atau 1,8 miliar pembelian saham itu kan hanya ada di catatan log transaksi yang dimiliki, dikuasai, dan dioperasikan oleh ya platform. Gitu. Bukan alat bukti netral macam kertas seperti itu. Sistem elektroniknya semua di bawah penguasaan platform. Nah, jadi perannya tanda tangan digital ini yang didukung dengan sertifikat elektronik itu menghadirkan alat bukti yang tetap elektronik,
ya, tetapi netral, tetapi kekuatan pembuktiannya terjaga. Beban pembuktiannya juga beban pembuktian terbalik. Artinya apa? Pihak yang menyangkal dialah yang harus membuktikan bahwa dia tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Nah, sedangkan kalau tidak menggunakan tanda tangan elektronik yang di backup dengan sertifikat elektronik, di mana sertifikat elektronik kan yang diterbitkan oleh pihak ketiga netral, contohnya Privy sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik, kami ini neutral trusted third party. Nah, beban pembuktiannya kalau nggak pakai sertifikat elektronik ya ada di pihak satu yang jadi yang menyangkal tinggal bilang, enggak ini saya 10 juta, bukan 1,8 miliar belinya ya. Si platform itu punya jadi punya beban pembuktian untuk membuktikan enggak saat ada waktu itu ngekliknya 1,8 miliar. Jadi kalau ada alat bukti netral, tanda tangan elektronik tersertifikasi, beban pembuktiannya ada pada pihak yang menyangkal. Dan penyelenggara sertifikasi elektronik ini juga wajib memberikan namanya certificate warranty atau kebijakan jaminan sertifikat. Jadi kami akan mengcover segala kerugian yang timbul ya apabila ada kesalahan dari suatu transaksi elektronik tersebut. Kalau memang orangnya bisa membuktikan menyangkal ini bukan dia, jadi ini salah satu bentuk manajemen risiko sebenarnya bagi platform penyelenggara jasa keuangan yang memberikan layanan secara elektronik karena semua transaksinya dijaminkan. Begitu Pak Arif. Baik, terima kasih Pak, sangat jelas sekali. Sekarang kita ke Pak Ragi kembali. Saya tadi tertarik Pak Ragi dengan apa yang Bapak sampaikan terkait dengan statement apa yang berhubungan dengan human first tadi. Jadi di sini pasti ISAKA itu kan punya concern terkait dengan SDM. Jadi menurut Bapak seberapa penting Pak penguatan kompetensi SDM ini kaitannya dalam bidang cyber security dan AI khususnya untuk mencegah terjadinya fraud. Iya. Oke. Jadi justru kalau ISAKA memang dari berdiri concernnya sama meningkatkan awareness dan kompetensi ya Pak ya atas penggunaan teknologi Pak Arif. Jadi kita sangat-sangat concern dan ini yang selalu kita di ISAKA Indonesia dorong ke regulator gitu ya dan juga ke pemerintah gitu bahwa kita nggak boleh timpang antara adopsi teknologi dengan pemahaman atas risiko dan keamanan gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang apakah timpang atau tidak, rasanya timpang gitu ya. Jadi bahkan kalau kita bicara literasi keuangan aja antara literasi dan inklusi itu rasanya juga masih ada gap gitu yang kami juga selalu ingatkan gitu ke pemerintah bahwa meningkatkan literasi itu sangat-sangat penting ya untuk tadi menyelesaikan berbagai permasalahan lah, salah satunya di dalamnya adalah fraud. Nah, apa sih yang kita lihat perlu ditingkatkan ya? Yang paling gampang gini Pak Arif kan kebetulan juga akademisi ya Pak Arif ya, Ya, di UNS di ya, Fakultas Ekonomi ya Pak Arif tadi ya. kalau saya tidak salah. Nah, kalau kita bicara digitalisasi sebenarnya itu bukan jurusan Pak, gitu. Digitalisasi itu adalah ada di semua sektor, multisektor. Jadi salahnya di kita kalau menurut saya, kurangnya di kita lah ya, bukan salah. Kita tuh kotak-kotak ya Pak Arif ya, kalau kita lihat di sektor pendidikan kita kan cukup kotak-kotak tuh nih ahli TI, ahli ekonomi, Ya, ahli akuntansi gitu dan ya, lain-lain. ya. Padahal mas secara praktek mereka semua belajar digitalisasi Pak. Nah, buat kami di ISAKA, semua pihak yang belajar teknologi, menggunakan teknologi gitu ya, sekarang kita bicara artinya semua orang, maka mereka juga harus paham Pak, sisi negatif dari teknologi gitu. Tadi ya risiko keamanannya, kayak kita menggunakan AI. Kita semua juga harus paham gitu. Jadi pemerintah sih rasanya dan sektor pendidikan ya akademisi rasanya juga harus speak up gitu. Jangan kalah sama banyaknya apa namanya sekarang kalau kita lihat di sosial media, di media semua bicara AI gitu ya. Jadi jangan kalah sama kecanggihan AI, tapi apa sih yang harus kita perhatikan pada saat kita bicara penggunaan AI?
Itu yang menurut saya harus dikomunikasikan dan bicarakan. Dan kalau bicara pendidikan, saya rasa justru dari sedini mungkin mereka belajar teknologi. Sekarang anak-anak SD udah pakai aplikasi kok Pak gitu ya untuk Ya. macam-macam gitu ya. Nggak usah macam-macam deh Pak. AI Pak sudah digunakan dari anak SD sekarang. Nah artinya kan pada saat mereka bersentuhan mereka juga harus tahu ada negatif side-nya gitu. Ada faktor keamanan. Nah, jangan nanti dia tiba-tiba foto KTP bapak ibunya gitu ya. Bapak ibunya nggak nyangka kalau itu dipakai buat apa, tapi dia masukin ke AI. Kalau dia nggak tahu, dia nggak bisa disalahin juga karena memang tidak pernah diedukasi gitu. Nah, hal-hal ini yang menurut saya ruang publik kita itu kurang diisi sama edukasi seperti itu, Pak Arief. Ya. Dan rasanya di akademisi kita gitu ya, di kampus saya kebetulan juga ngajar di Unpad. Ya saya selalu mengadvokasi gitu ya bahwa ini bukan perkara jurusan IT, jurusan keamanan, enggak, ini semua jurusan perlu gitu untuk paham bahwa ada keamanan cyber yang harus menjadi konsiderasi, bahwa misalkan kita menggunakan satu teknologi gitu ya untuk membantu kita melakukan penelitian gitu misalkan atau mengerjakan tugas kita, harus sadar juga bahwa ada flow-nya di teknologi ini yang harus kita consider gitu. Atau ada faktor keamanan yang harus kita consider juga gitu. Karena ujung-ujungnya Pak, kalau kita bicara teorinya keamanan informasi gitu ya, cyber security, kita bicara teorinya AI, ujungnya the weakest link itu adalah selalu manusia gitu. Padahal itu yang rasanya selalu kurang diperhatikan. Kita fokusnya sama teknologinya gitu kan, bukan sama manusianya. Padahal sekarang manusianya Pak yang harus diedukasi gitu. Itu sih Pak Arief bisa panjang lebar, saya kalau bicara awareness Ya. dan kompetensi. Ya. Sebetulnya ini Makasih, Pak. ada yang mau saya sambungkan lagi Pak, sama kaitannya dengan Ya. strategi kolaborasi, karena tadi Bapak sudah singgung terkait edukasi, kemudian bagaimana literasi untuk cyber security masyarakat. Ini saya coba lebih menggali lebih dalam bagaimana sebetulnya strategi khususnya misalnya di ISAKA itu untuk memperkuat literasi cyber security ini, khususnya nanti lewat kerja bareng dengan regulator maupun dengan tech provider. Strateginya akan seperti apa? Ya, kita sedikit gambaran Pak, ISAKA di Indonesia tuh membernya sekarang sekitar 1.300 sampai 1.500 orang. Gitu. Kita rasanya ya kalau teman-teman di ISAKA, saya rasanya ada beberapa teman-teman member ISAKA juga yang join di webinar ini. Kita tuh juga punya rasanya ya kewajiban moral gitu untuk selalu meningkatkan awareness dan mengedukasi ke masyarakat gitu. Jadi itu seenggaknya kalau saya ngerasa member ISAKA seenggaknya dia punya tanggung jawab pribadi untuk bisa terus mengedukasi masyarakat lah ya gitu, masalah pentingnya keamanan cyber dan penggunaan teknologi yang baik. Namun di satu sisi secara organisasi ISAKA Indonesia berkolaborasi dengan regulator, tentunya dengan OJK, BI, Kombiji juga banyak diskusi, kemudian dan dan berbagai pihak lah Pak ya, BSSN, saya besok kebetulan sekali juga diundang oleh BSSN untuk diskusi. Kemudian Pak Marshall sama ketemu di mana-mana Pak, setiap ada acara kayaknya ketemunya Pak Marshall lagi. Gitu. Jadi kita berusaha terus Pak, tapi balik lagi Pak, 1.300 orang tuh angka yang kecil sekali Pak buat Indonesia Pak. Jadi ISAKA tuh kecil sekali lah gitu buat kita bicara 250-260 juta penduduk gitu ya. Nggak mungkin kita sendirian. Kami tuh sangat mendorong untuk berbagai pihak. Aftek contohnya saya happy sekali dengan Aftek juga selalu bicara masalah literasi digital, literasi keamanan gitu ya. Saya sangat support sekali gitu dengan keseriusan dan semangatnya Aftek. Nah, perlu lebih banyak lagi Pak pihak yang bicara itu. Termasuk saya mau balik lagi Pak, karena balik lagi saya orang kampus ya Pak ya. Pihak kampus harus bicara banget karena bicara kelokalan Pak. Ini kalau kita bicara rata-rata organisasi besar gitu dan pemerintah di Jakarta ada dan jangkauannya mungkin sampai ke daerah, tapi pihak kampus yang benar-benar bersentuhan sama masyarakat menurut saya juga harus mainin peran. Dan kita di ISAKA kita punya sekarang kalau nggak salah 10 ISAKA Student Group Pak. Jadi kita bekerja sama dengan kampus-kampus, punya student group di sana, salah satunya ningkatin kompetensi dan salah lainnya adalah juga untuk meningkatin awareness. Sorry, agak keputus kayaknya. Jadi ningkatin awareness gitu ya, ngebantu teman-teman, ngedorong teman-teman juga untuk ngedorong awareness ke masyarakat gitu. Tapi rasanya kita
kalau bicara literasi sih saya selalu bicara kayaknya kita harus bergandengan tangan semuanya gitu Pak. Sering-sering bikin acara-acara seperti ini misalkan gitu ya, apa namanya, publikasi di media dan lain-lain. Jadi jangan kalah berita-berita pentingnya edukasi dan literasi tadi sama berita yang jelek-jelek Pak. Kayaknya kita di berita-berita jelek-jelek semua gitu ya. Isinya akhir-akhir ini. Iya. Rasanya itu edukasi itu harus didorong terus. Gitu kita berupaya Pak Arif, tapi ya balik lagi ya tenaga kita 1.300-an orang rasanya kecil sekali lah gitu Masih dibanding kurang Pak dengan ya. Perlu ditambah lah. betul kalau nah saya perlu kasih catatan juga di Singapura Pak, member ISAKA tuh 5.000 Wah, orang Pak. Di Malaysia member ISAKA 3.000 orang. Jadi kita tuh even di Indonesia kecil sekali lah gitu bisa dibilang gitu. ya, Pak Reki, sekarang kita kembali ke Pak Andreas ya Pak. Ya, tentunya ancaman efek ini Pak, ini kan sesuatu yang semakin nyata. Kalau dari perspektif Bapak dari perbankan, bagaimana sebetulnya strategi untuk kolaborasi antara Bank Danamon dengan mungkin berbagai institusi yang lain dalam rangka membangun digital untuk menangkal ancaman-ancaman yang datang seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan deepfake dan yang lain sebagainya. Ya, mungkin eh, saya setuju tuh dengan yang tadi dibilang Pak Syahrir ya, bahwa eh, kalau kita lihat aspek yang paling penting itu adalah manusianya, eh, eh, person behind teknologi. Karena kalau kita lihat dari 1 tahun terakhir deh, kebanyakan kejadian-kejadian dari berita-berita tersebut bukan karena teknologinya, tapi karena kecerobohan dari manusianya. Ya, itu satu. Jadi tentunya edukasi terhadap pengertian terhadap cyber crime, apa saja yang harus dilakukan, preventifnya bagaimana, dari sisi individualnya itu menjadi sangat penting. Nah, yang kedua, perkembangan teknologi ini begitu cepat dari sisi hardware-nya dan software-nya sendiri. Sebagai institusi, kita terutama perbankan yang sangat terregulasi dan banyak aturannya nih internal dan eksternal, quote unquote mengikuti perkembangan teknologi itu nggak se-agile yang seperti selalu kita jargon-jargonkan tuh agile, nggak se-fleksibel itu. Kadang-kadang uh, di luar sana berkembang jauh lebih cepat, sedangkan pada saat kita mau melakukan implementasi atau adopsi terhadap teknologi baru, itu kita terbentur banyak kendala terhadap internal SOP, aturan main yang belum dibuat oleh pihak eksternal, sehingga waktu kita mengajukan proses, baik itu internal atau eksternal, butuh waktu yang cukup lama, sedangkan teknologinya berkembang cepat. Yang ketiga tentunya setiap investasi untuk mengikuti perkembangan teknologi ini kan tentunya harus ada ROI-nya ya, return on investment-nya buat kita. Nah, jadi 3 hal ini kita menyadari bahwa nggak bisa kita bekerja sendiri. Kita harus bekerja dengan semua stakeholder yang ada di luar sana. Baik dari sisi tadi pelatihan atau kesiapan untuk meningkatkan human capital-nya, sehingga mereka dapat mengerti nih teknologi yang baru. HR kita juga sama kan, mereka juga harus belajar. Itu satu. Yang kedua dari sisi teknologi development-nya, untuk memastikan bahwa ini kita bisa mengadopsi dan mengimplementasi dengan yang cepat, efisien dan aman, tentunya perlu bekerja sama dengan partner atau stakeholder yang lainnya, baik itu perusahaan teknologi yang sudah mature ataupun startup ataupun yang lain-lainnya. Nah, ini perlu nih dalam situasi seperti sekarang. Kalau nggak kita akan ketinggalan, dan tentunya investasinya menjadi jauh lebih besar. Itu yang dilakukan nih dari sisi pihak khususnya Danamon, dan mungkin saya percaya dunia perbankan umumnya ya, karena banyak dari pihak industri yang ada sekarang merupakan legacy industri yang quote unquote mainframe-nya, teknologinya itu dari 10 tahun, 15 tahun lalu waktu
kita mau merubah sesuatu, kita juga sangat berhati-hati kan. Kita dunianya adalah bisnis kepercayaan. Ya, Kurang lebih gitu, Pak. ya, baik Pak Andreas. Kita beralih ke Privi Pak Marsal. Kalau menurut Privi, Pak, apa rekomendasi yang paling penting untuk kolaborasi antara fintech dan regulator supaya bisa hadapi tantangan kayak deepfake ini, Pak? Ya, tadi menyambut apa yang Pak Andreas katakan, karena satu, fraudster itu mereka tidak hanya bekerja in silo, mereka sudah bekerja sama, sudah incorporated. Inovasi yang mereka lakukan ketika mereka gagal untuk mencoba mempenetrate satu sistem, terus ada temennya dengan tools baru berhasil, itu mereka sharing. Begitu cepat evolusinya. Ya, sedangkan perbankan ini ketika kan harus merespon cepat juga, merespon cepat. Oh, ada teknologi baru, ada metode baru, ada software baru, ada metode jailbreak baru. Nah, ini juga harus direspon cepat. Nah, ketika ini berbentur dengan regulasi, itu akan menjadi satu hambatan. Padahal itu sangat diperlukan gerak cepat itu oleh perbankan. Jadi harapannya regulator sepertinya, malah regulator ini kayaknya harus membangun platform yang bisa mungkin bekerja sama asosiasi gitu ya, yang menghadirkan share fraud database. Nah, gini, saya kasih contoh. Kenapa sih penyelenggara sertifikasi elektronik seperti Privi ini bisa memberikan sertifikat warranty tadi saya bilang, kalau sampai transaksi itu bermasalah, ada identity fraud dan sebagainya, kami cover per sertifikat itu up to 1 miliar rupiah. Berarti per orang atau per satu sertifikat 1 miliar rupiah. Karena Privi ini digunakan oleh banyak sekali lembaga keuangan yang besar di Indonesia ini. Mulai dari bank, mulai dari fintech lending, asuransi, multi finance, dan sebagainya. Nah, sehingga kalau ada satu unit HP, satu device, itu dipakai untuk percobaan fraud di salah satu customer-nya Privi, Bank A. Gitu. Karena SDK-nya Privi ditanam di aplikasi Bank A, itu kan mendetek device fingerprint-nya, MAC address-nya, IP address. Ketika si fraudster connect ke IP address mana, MAC address network-nya berapa, kemudian device ID-nya berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus kita kawinkan juga dengan ID yang dipakai, NIK, nama, nomor HP, email. Nah, jadi ketika HP yang sama, unit HP yang sama, itu digunakan untuk melakukan percobaan fraud di customer Privi yang lain, mau itu di fintech, mau itu di bank lain, ya maka bahkan kita nggak usah sampai cek dukcapil, udah bisa kita blok duluan. Ini device baru ada percobaan fraud beberapa jam lalu atau beberapa hari lalu, terus ngapain mau kita loloskan? Kemudian banyak sekali anomali yang bisa kita deteksi dibanding bank ini in silo secara masing-masing gitu ya, mencoba memerangi ini sendiri-sendiri. Contoh, karena Privi ini terkoneksi tadi puluhan fintech, puluhan bank, kita kan jadi tahu, oh HP ini terkorelasi ke banyak NIK. Jadi banyak sekali NIK yang menggunakan HP ini untuk pembukaan rekening atau untuk aktivasi mobile banking, di mana ini bahaya, bisa account takeover, orang yang sudah punya tabungan, punya saldo, kemudian uangnya bisa digasak kalau si fraudster ini berhasil masuk gitu kan. Tapi kan kita tahu itu semua. Kenapa ini HP dalam bulan yang sama bisa ada 30 NIK menggunakan HP yang sama ke berbagai bank, berbagai fintech, mengajukan pinjaman, mengajukan kartu kredit, atau aktivasi mobile banking, itu kan sudah bisa kita cegah duluan. Jadi memang ya Danamon ini luar biasa. Ini adalah salah satu bank pertama yang tadi bekerja sama dengan startup, dengan dalam hal ini dengan penyelenggara sertifikasi elektronik itu, untuk bisa tap in ke network shared anti-fraud ini. Dan mungkin ini kalau bisa diformalkan gitu ya, antara asosiasi dengan regulator, ini sangat-sangat akan efektif
untuk mencegah penipuan. Bayangkan berapa banyak masyarakat kita jatuh pada penipuan. Ya anak ibu sakit, Ya, kecelakaan, butuh transfer 30 juta. Begitu ditransfer 30 juta, data dari IASC, Indonesia Anti-Scam Center, itu 5 menit dananya sudah hilang. Karena rekening itu juga rekening mule account, kan, rekening palsu. Diblokir juga. Sudah nanti tumbuh rekening baru untuk menampung hasil penipuan tersebut. Nah, kalau kita tidak bisa mencegah fraudster yang sama membuka rekening bank berulang-ulang, ya maka penipuan seperti ini ya tidak bisa kita crackdown secara sistematis, satu-satu, kejar mengejar kan, blokir, ya, tumbuh lagi. ya, Begitu ya, Pak Pak. Marcel, terima kasih ya. Baik Bapak-Bapak, waktu kita tinggal 5 menit ternyata asik sekali nih ngobrol, jadi tidak terasa waktunya begitu cepat sekali. Padahal masih ada satu part ini, Pak. Mungkin part terakhir ini kita bicara tentang masa depan dan inovasi. Nanti mungkin secara singkat dari masing-masing Pak Andreas, Pak Marsal, Pak Ragi bisa menyampaikan pandangannya. Yang pertama saya ke Pak Andreas. Andaikan Pak ya penipu itu misalnya pakai AI generatif untuk membuat profil nasabah palsu. Kira-kira bagaimana mengantisipasi resiko ini dengan regulatory tech atau tech? Ya, saya mungkin merefernya ke yang tadi Pak Marsha bilang ya, bahwa kan dengan adanya quote unquote satu aggregator, ya dalam hal ini kan Dukcapil satu aggregator sendiri, mungkin ini ada Privy juga fungsinya sebagai aggregator, tapi dengan dataset point yang berbeda mengenai aktivitas atau behavior dari kelompok masyarakat, diharapkan ini bisa termitigasi dengan baik. Karena dari sisi data profile statik itu kita bisa validasi, tapi kita juga bisa memastikan apabila terjadi kasus pencurian data nasabah atau pencurian identitas diri, di mana ini kita lihat di 1 tahun terakhir ini kasus pencurian identitas diri ini ataupun asli tapi palsu data ya, datanya asli tapi palsu orangnya, itu banyak terjadi. Harapannya dengan dataset yang dikumpulkan oleh aggregator seperti Privy ini, kita dapat memitigasi atau mengurangi penggunaan data tersebut untuk pembukaan rekening palsu atau bodong. Tapi kita nyebutnya, kalau kasus ini banyaknya yang terakhir kita lihat adalah rekening asli tapi palsu. Jadi data dirinya valid karena kita lihat terjadi jual beli data diri yang benar karena kebutuhan ekonomi dan lain-lain ya. Tetapi aktivitasnya itu sangat anomali. Jadi harapannya dengan kombinasi semua ini kita bisa memitigasi ke depannya, baik untuk memvalidasi pembukaan rekening, transaksi, perubahan data dan lain-lainnya. Itu sih, jadi sinergi antar semua stakeholder itu ke depannya menjadi penting bagi sisi pihak perbankan, khususnya Danamon ya, karena tadi kita sebut perkembangannya begitu cepat, sedangkan dari sisi kita fleksibilitas itu ada, tapi tidak sefleksibel penjahat atau perkembangan teknologi di luar. Investasi yang dibutuhkan tidak mudah, sedangkan data yang kami punya pun ataupun dari industri tertentu juga sangat terbatas. Sehingga kalau kita bisa melakukan sinergi, di mana tujuannya untuk mencegah penggunaan data untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, itu menjadi sangat baik. Jadi kalau dalam kacamata kami, cost per transaksinya atau cost to serve-nya akan menurun sangat drastis, dan juga nggak hanya dari cost to serve atau cost transaksi, impact sosial, dispute-nya, harus ngurus komplainnya, itu bisa berkurang drastis. Jadi customer experience-nya itu bisa juga jauh lebih baik ke depannya, karena customer itu merasa ini aman, cepat, dan andal, dan dapat dipercaya. Kurang lebih seperti itu Baik sih. Pak, saya lanjut ke Pak Marsal. Tolong Pak dijelaskan secara ringkas yang kaitannya dengan bagaimana
apa inovasi biometrik multifaktor dari Prive untuk mencegah fraud identitasnya ke Pak Andreas? Ya, mungkin tadi kebetulan udah saya cover di Iya, pertanyaan pertama ya. Kalau untuk onboarding, baik untuk nasabah baru ataupun reaktivasi mobile banking kalau orang ganti HP, yang tadinya kita cuma mengandalkan liveness detection, yang sekarang deepfake AI, injection attack, terus semakin canggih, kita protect lagi satu layer dengan tap KTP. Mungkin nanti saya harus menghadap Pak Andreas untuk demo langsung juga. Jadi iya, ya itu menambah satu layer, bukan hanya wajah, yaitu who you are, tapi what you have. betul. Jadi fisik kartu KTP-nya di tap di belakang HP. Kalau match ya, baru begitu, Pak Arif. Ya, baik. Terakhir Pak Raki, ini kan ancaman kuantum computing, Pak ya, yang bisa meretas enkripsi saat ini. Kira-kira rekomendasi ISAKA untuk framework AI yang etis dan adaptif seperti apa, Pak? Ya, makasih Pak Arif. Ini udah mulai kita bicaranya kuantum. Belum selesai kita ngomong AI, sekarang ngomong quantum computing gitu ya. Kayaknya kita disuguhin sama. Tadi Iya, bener katanya Pak Andreas sih. Kejar-kejaran Pak ya sama teknologi. iya, Kita kayak diuber-uber mulu gitu terus sama teknologi. Tapi kalau ISAKA kebetulan baru ngeluarin survei Pak. Hasil risetnya ISAKA mengatakan sebenarnya perusahaan mempertimbangkan quantum computing dalam strateginya mereka tuh baru sekitar 4% di dunia. Jadi sebenarnya orang belum mulai terlalu bicara ke sana. Memang tren teknologinya mulai di depan mata gitu ya, tapi dalam rangka adopsi ke berbagai perusahaan sebenarnya belum. Itu satu ya. Kedua, sebenarnya sama dengan teknologi lain Pak kalau saya ngelihatnya. Selalu akan kejar-kejaran ya gitu. Teknologi baru atau bentuk teknologi baru tuh selalu akan menakutkan. Dulu cloud computing aja Pak, waktu baru-baru keluar itu menakutkan banget Pak. Semua orang, gimana kalau sudah ada cloud gitu. AI juga sama gitu. Dan sekarang kita dihadapkan dengan quantum computing. Saya yakin teknologi keamanan juga akan maju Pak. Gitu. Jadi akan tetap akan terus maju juga. Nah, kedua bicara framework AI. Pertanyaannya tadi. Jadi harus seperti apa sih bangun framework AI? Eh Tadi saya udah sebenarnya di awal juga sudah bicara gitu ya, bicara framework AI itu pasti di mana-mana Pak ya, di seluruh dunia. Kalau saya baca berbagai framework AI di berbagai negara, pasti akan bicara yang namanya ethics, bicara yang namanya security, privacy gitu ya. Kemudian bicara masalah human first tadi yang saya bilang itu ya, gimana validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh manusia. Tapi satu lagi yang sebenarnya saya ingin kutip dari digital trust ecosystem framework yang dikeluarkan oleh ISAKA. Ini ada faktor penting. Ada dua hal yang tidak teknikal tapi menurut saya perlu sekali untuk kita tingkatin sekarang. Yang pertama adalah etika dan integritas, Pak. Jadi seluruh teknologi, mau apapun teknologinya, kita harus memikirkan faktor etika dan integritas. Kedua adalah yang namanya transparansi dan kejujuran. Transparansi and honesty. Ini yang suka kita lupa pada saat kita bicara teknologi. Jadi kita menggunakan satu teknologi keluar gitu ya, digunakan untuk nasabah dan layanan kita, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana atau semana transparansi ini harus dijaga dan honesty gitu ya. Kalau ada apa-apa harus jujur gitu. Nah, ini yang prinsip ya Pak ya, yang mungkin kalau kita bicara framework ini yang saya sedang bicarakan juga sebenarnya dengan teman-teman di pemerintahan gitu ya, gimana caranya kita ngebangun transparansi, honesty, etika dan integritas ini juga ada di teknologi. Kalau dulu teknologi kita cuma mikirin hal-hal teknis aja Pak, security gitu dan lain-lain, tapi lupa kalau penggunanya adalah manusia, dan yang tadi Pak Andreas juga sampaikan bahwa di belakangnya adalah manusia juga gitu. Jadi faktor-faktor kemanusiaan ini yang perlu kita pertimbangkan atau pastikan dia juga masuk ke dalam framework. Mungkin itu Pak Arif. Ya, baik, terima kasih Pak Raki. Ini tampaknya waktu sudah habis, Pak. Jadi belum sempat ada sesi tanya jawab. Atau bagaimana Pak Nitya? Apakah masih memungkinkan untuk tanya jawab? Atau Boleh kalau Pak, satu sesi lagi boleh kami boleh, perkenalkan. ya, Ya, ya baik, kalau diperbolehkan, silakan menyampaikan pertanyaan. Bisa langsung ke para narasumber, bisa ke Pak Andreas, Pak Marsal, atau Pak Syaraki ya. Kami buka mungkin
Berapa, Bu? Satu atau dua pertanyaan saja? Baik. 2 pertanyaan aja, Pak. Dua pertanyaan, baik, silakan. Raise hand. Silakan. Ada yang mau disampaikan dari diskusi kita pada sore hari ini? Saya kira menarik sekali. Ini kesempatan yang ya akan sangat disia-siakan kalau misalnya Bapak Ibu tidak bertanya, mumpung kita ketemu dengan Pak narasumber yang luar biasa sore hari. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan penjelasan beliau tadi, para narasumber kita sore hari ini. Baik, ini dari Pak Guntur Panaatmaja. Mungkin lebih ke Pak Raki ya, karena terkait dengan quantum computing. Jadi pertanyaannya, apakah quantum computing dianggap sebagai ancaman potensial terhadap ketahanan enkripsi dan perlindungan data jangka panjang di organisasi, Pak? Iya. Ini isunya memang masih lagi hangat-hangatnya didiskusikan. Saya yakin Pak Marshall dan Pak Andreas juga mengikuti gitu ya. Jadi memang ini hangat sekali gitu sebenarnya kan bicara quantum computing itu udah dari tahun 50 60-an ya kalau kita ikutin jurnalnya, penelitiannya gitu udah lama sebenarnya bicaranya. Jadi dan ini akan terus ya Bapak Ibu ya. Gini, kita dari awal niatnya ngebangun komputer teknologi informasi itu adalah untuk bisa menyerupai manusia gitu ya. Sehingga teknologi itu ke arah sana semua. Artificial intelligence, quantum computing kan agar sebenarnya semua dari sisi kecepatan dan juga kemampuan menyerupai. Dan bahkan sekarang manusia lebih semangat lagi ya. Nggak cuma menyerupai manusia, melebihi manusia cita-citanya. Jadi ujungnya ke sana. Nah, tadi saya sampaikan itu ancaman sama seperti semua teknologi dan perkembangan baru pastinya pada saat awal muncul ancaman. Tapi saya yakin kok umat manusia ini juga selalu mencari keseimbangan ya. Artinya nggak cuman ancaman terhadap enkripsi aja, tapi mungkin quantum computing juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mengenkripsi lebih hebat lagi gitu. Jadi dua faktor lah ya gitu menurut saya, dua sisi gitu pasti. Nah sekarang kan yang kenapa jadi tadi balik lagi ke people literasi gitu ya. Kenapa harus kita tingkatin literasi dan integritas yang baik karena supaya lebih banyak orang baik daripada orang jahat di dunia ini gitu. Jadi mari ayo kita sama-sama jadi orang baik sehingga teknologi baik ini lebih unggul daripada teknologi yang jahat gitu. Nah, kalau tadi mau bicara kayaknya sih ya isu besarnya juga gimana sih orang-orang jahat cyber criminals ini rasanya juga masih jadi PR besar gimana cara melawannya gitu. Nah itu yang menurut saya itu PR besarnya kita semua dan mungkin pemerintah untuk bisa harus lebih keras dan tegas lagi rasanya ya untuk melawan cyber criminals gitu. Mungkin gitu Pak Arief sedikit Ya. mudah-mudahan menjawab. Saya kira karena memang waktu tidak mengizinkan kita, saya pikir satu pertanyaan cukup. Dan sebelum mengakhiri sesi ini, kami mohon Pak ada closing statement dari Pak. Mungkin saya bisa mulai dulu dari Pak Marshall ya, 1 menit Pak untuk closing statement. Ya, jadi identitas digital ini kan memang hal baru yang memang sudah diintroduce secara formal, legal, sistem hukum kita di Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Identitas digital itu sudah menjadi salah satu layanan dari penyelenggara sertifikasi elektronik seperti PRIVI. Nah, kemudian otoritas jasa keuangan juga sudah membuka regulatory sandbox dengan klaster identitas digital, di mana PRIVI adalah salah satu pesertanya dari regulatory sandbox tersebut. Saat ini satu-satunya. Jadi memang ya industri perbankan, industri keuangan bisa tuh memanfaatkan identitas digitalnya seperti login with Google, login with Facebook, tapi berbedanya ini login with PRIVI gitu ya. Supaya apa? Supaya proses KYC atau customer due diligence ini kan merepotkan dan painful berdasarkan
survei 40-68% nasabah itu drop ketika mereka lagi di tengah-tengah mengisi formulir diri yang panjang sekali, harus selfie ulang, nengok kiri kanan dan seterusnya. Tetapi kalau mereka sudah punya sertifikat elektronik sebagai identitas digitalnya, ya sebenarnya layanan keuangan itu bisa rely atau bisa mengandalkan sertifikat tersebut sehingga tidak perlu lagi mengulang proses KYC-nya. Jadi nasabah nyaman, tapi di sisi lain industri keuangan juga tidak perlu khawatir karena identitas digital setiap orang yang sudah kami terbitkan sertifikat elektronik itu di-cover dengan sertifikat warranty sebagai mitigasi risiko dari penyelenggara jasa keuangan. Begitu, terima Ya, kasih Pak. betul sekali Pak Raki. Baik, berikutnya closing statement dari Pak Andreas. Silakan. Masih di mute Pak Andreas. Oke, mohon maaf. Jadi dari kami, dari sisi perbankan dan juga khususnya pihak Danamon ya, jadi tentunya kita mengharapkan kolaborasi antara stakeholder yang ada, baik dari sisi untuk pengembangan human capital dari teman-teman di kampus dan teman-teman asosiasi, dan dari teman-teman fintech ini akan bisa membawa sesuatu yang positif bagi kami dari sisi cost efficiency, customer experience, dan juga adaptability and fleksibilitas untuk mengadopsi sesuatu yang baru. Ya, terutama kami dari sisi industri sangat mengharapkan inovasi atau fintech perusahaan fintech di luar sana itu dapat membantu kami untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, terakhir Pak Raki untuk closing statement-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Aftek dan juga kepada Privi untuk mengundang kami di ISAKA Indonesia. Mungkin sedikit saja dari ISAKA Indonesia, kami percaya betul bahwa 2045 Indonesia emas gitu ya, Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju, dan kami percaya bahwa digitalisasi adalah jalannya. Jadi digital ekonomi Indonesia, kami yakin menjadi pendorong gitu ya, kita menjadi salah satu negara besar di dunia. Kenapa? Karena kita punya lokasi geografis yang sulit gitu ya, kita punya 17.000 pulau yang untuk bisa menggabungkan semuanya ini adalah dengan digitalisasi. Tapi yang mau saya ingatkan adalah digitalisasi tanpa tadi Pak Marshall juga jagonya digital trust gitu ya, kemudian digital tanpa governance, tanpa literasi keamanan yang baik, maka bisa jadi berbalik ya kepada kita sendiri. Jadi bukannya kita bisa jadi negara maju, malah kita bisa jadi kacau balau kalau itu nggak sama-sama kita dorong. Nah, oleh karena itu saya sih mewakili ISAKA Indonesia ingin mengajak kita semua bersama-sama gotong royong gitu ya, gimana caranya kita ngebangun lingkungan digital ini bisa sehat, bisa aman gitu ya, bisa handal untuk kita sama-sama. Mungkin itu Pak Arief, terima kasih banyak sekali lagi Pak Arief sudah memoderasi. Baik, terima kasih banyak untuk insight yang biasa dari para narasumber, Pak Andreas yang sudah berbagi strategi dan teknologi dari sisi perbankan, kemudian Pak Marshall ya yang membawa perspektif identitas digital dan keamanan legalitas, dan yang terakhir adalah Pak Syahraki dengan pendekatan tata kelola, kolaborasi dan penguatan SDM. Semoga talk show atau talk tech hari ini bisa membuat kita semua makin melek digital, makin aware soal fraud dan makin paham pentingnya digital trust khususnya di dunia perbankan. Baik, saya kira itu Bu sekalian, sampai jumpa di acara berikutnya dan jangan lupa jaga identitas digital kita karena kepercayaan itu mulai dari keamanan. Saya Arif Rahman Hakim, mohon pamit. Sampai jumpa di event berikutnya. Dan sekali lagi, Digital Trust Start with You. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih Pak Arief dan para narasumber yang telah memaparkan dengan cukup baik ya. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan sekalian dan sobat fintech, kita telah sampai di akhir acara. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, narasumber, dan moderator. Bapak Ibu, rekan-rekan dan sobat fintech yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Kami mohon kerjasama rekan-rekan sekalian untuk dapat mengisi feedback form yang akan kami tayangkan melalui QR di layar Zoom dan link di kolom chat. Nantinya detail nama dan email yang Anda isi dalam feedback form akan menjadi acuan kami dalam pengiriman e-certificate. Akhir kata, mohon maaf atas adanya kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja selama acara ini berlangsung. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di acara-acara Aftek berikutnya. Wassalamualaikum, saya Miracle pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Pasti rugi dan boncos, Mas. Selain itu, ada banyak banget Mas bahaya judi online seperti ini. Kerugian finansial, merusak kesehatan fisik dan mental, hubungan pribadi terganggu, terjerat hukum, berpotensi melakukan tindak kriminal, risiko keamanan data. Jadi,
Selamat, Anda terpilih untuk proyek ini. Terima kasih, saya Sekarang tunggu kontraknya ya Pak. Buat yang deal kontraknya sering terhalang karena nggak bisa kirim dokumen duluan. Gimana ya kontraknya? Ya, Buat yang selalu kesusahan karena kelola dokumennya berantakan. Dan buat yang butuh ketenangan waktu babe nyuruh lamar kerjaan. tidak. Makanya persiapan. Upgrade ke Privy Personal Plan. Kuota tanda tangan unlimited, iMeterai tersedia. Kelola semua dokumen digital lewat satu genggaman. Upload dan tanda tangan tanpa batas. Semua rapi dan aman tersimpan. Mau dealing banyak pitching? Nggak pusing. Tinggal upload terus signing. Sepuasnya. Kontraknya sudah kami terima. Upgrade ke Privy Personal Plan. Semuanya in your hand.